Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu di dalam ruangan ini dalam acara pengimbasan materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Ini adalah tugas kami sebagai CGP untuk menyampaikan beberapa materi yang kami terima di dalam pendidikan guru penggerak saat ini. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ibu, di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini hanya menuntun, hanya mengembangkan potensi yang ada pada anak. Karena menurut beliau, setiap anak itu unik, setiap anak mempunyai potensi. Yang tugas kita adalah menemukannya, mengembangkannya, dan membantu mereka untuk bisa menjalankan kelebihan mereka itu di masa mendatang. Dewantara meluncurkan beberapa semboyan yang sampai saat ini masih relevan untuk kita pakai, yaitu Inarso Suntulodo. Nah, jika kita berada di depan, kita menjadi teladan atau menjadi contoh. Contohnya, jangan kita menganggap kita ini tidak diperhatikan. Kita sebagai guru, tidak hanya di sekolah, di masyarakat juga kita harus menerapkan kita ini sadar, kita ini sebagai guru, kita jadi panutan bagi anak-anak kita. Juga di rumah ibu-ibu. Jadi kita ini harus menjadi panutan bagi anak-anak kita. Jadi kita harus mampu memberikan contoh. Seperti berpakaian. Walaupun di rumah kita jangan berpakaian pendek misalnya, berkata kasar misalnya. Jadi kita harus selalu sopan, baik dalam tingkah laku maupun perkataan. Cetus ide. Jadi kita harus mampu memberi semangat kepada siswa-siswa kita untuk bagaimana mereka itu bisa membuka cakrawala pikiran mereka untuk dapat mengembangkan atau untuk dapat bersemangat dalam menerima ilmu yang kita berikan. Yang ketiga itu Turian Dayani. Nah, jika kita berada di belakang, kita harus menjadi pendorong. Nah, kita harus mampu mendorong atau menggerakkan siswa tadi untuk dapat mengejar cita-citanya, bersemangat. Harus mampu kita memberi motivasi agar mereka itu bersemangat dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita berikan. Atau berbasis pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi si guru ini diharapkan dapat menuntun siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Siswa ini mempunyai pilihan, tergantung dari kita mengembangkannya. Jadi kita dalam menerapkan pendidikan sekarang tidak harus menuntut siswa itu mampu di segala bidang. Karena kita mempunyai kemampuan itu ada sesuatu hal yang menonjol. Walaupun nanti dia bisa, tetapi tidak istimewa. Jadi hanya satu sifat atau karakter siswa itu yang istimewa. Contohnya saya sebagai guru agama, saya tidak akan marah sekarang apabila siswa saya disuruh menghafal ayat tidak hafal-hafal. Mungkin dia maunya itu menulis. Jadi saya harus menganjurkan mereka tulis ayatnya. Nanti kan tujuannya kan sama. Jadi kita harus mengikuti perkembangannya, mana maunya dia. Ya Ibu, jadi begitu menurut pemahaman Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka di sini adalah mampu atau bebas menentukan sistem pembelajaran. Sistemnya yang bebas kita menentukan. Bukan sesuatu
terjadi dalam lokal, tetapi kita diberi kebebasan untuk menentukan sistem pembelajaran kita. Mana yang tepat? Apakah dengan bercerita, apakah dengan bertamasa misalnya, atau belajar di luar yang bisa menumbuhkan semangat belajar mereka? Mana yang kita pilih, itu yang diberikan kebebasan kepada kita untuk memilihnya. Itu yang dimaksud merdeka, yaitu merdeka dalam menentukan pembelajaran. Jadi tidak semata-mata merdeka itu bebas, tidak ya, tetapi merdeka dalam menentukan metode dan sistem pendidikan. Yang berikutnya, sistem merdeka belajar yaitu berpihak pada murid atau berfokus pada murid, yaitu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Jadi kita jangan sekehendak kita, maunya kita anak-anak ini harus bisa ini, tapi tidak demikian. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada siswa. Kita harus melihat kemampuannya di mana, kelebihannya di mana. Itu tugas kita untuk mengembangkannya. Mudah-mudahan dengan demikian mereka bisa menentukan, dapat menerima. Di sini kita menerapkan budaya positif di sekolah dengan tema meningkatkan disiplin diri dari diri sendiri. Maksudnya begini, budaya positif itu kan adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dapat membantu perkembangan murid agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan ini dapat kita tumbuhkan melalui paradigma baru. Nah, paradigma baru ini yang harus kita jalankan saat ini. Yang mungkin selama ini kita agak keliru dalam belajar, itu kan kita yang fokus berbicara, terus ceramah, terus kita kadang lupa memperhatikan mereka, apakah dia mendengarkan kita bicara atau apakah mereka ribut di belakang, kita ngoceh aja di depan. Nah, kalau sekarang siswa yang diberikan kebebasan lebih banyak dalam belajar, guru hanya menuntun saja, guru hanya mengarahkan saja, seolah-olah kita itu diberi seperti anak-anak yang baru belajar berjalan. Kita potensi itu ada pada siswa. Kita hanya menuntut agar jangan dia terjatuh, agar jangan dia berbahaya, agar jangan dia melenceng ke jalan yang lain. Tugas kita itu menuntun siswa. Jadi sekarang paradigma baru ini, siswa yang lebih aktif belajar, yang lebih banyak mengambil posisi di dalam kelas, guru hanya mengarahkan saja. Jadi paradigma baru ini yang kita harus terapkan supaya mereka lebih bersemangat lagi dalam menerima dalam proses pembelajaran. Jadi paradigma baru ini menitik beratkan kepada aksi nyata, bukan hanya teori-teori saja. Kalau yang dahulu itu kan teori, siswa harus hafal rumus ini, siswa harus hafal pengertian ini. Tetapi sekarang tidak lagi. Mereka diberikan bahan, diberikan cara, ditunjukkan cara, mereka yang mengerjakannya. Itu paradigma baru sekarang. Jadi peserta didiklah yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Di sini saya juga menerima materi tentang salah satu cara menanamkan disiplin positif, yaitu dengan restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau itu menurut dari dosen dalam bukunya di tahun 2004. Ini restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Tujuannya restitusi itu adalah untuk mereka belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi ini kalau dia berbuat salah kepada temannya, dia sadar sendiri. Dia harus menyadari bahwa itu kesalahan dia dan dia harus mampu untuk memperbaiki hubungannya dengan temannya tadi. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Contohnya begini, siswa kita yang datang terlambat terus, jadi kita jangan lalu menghukum mereka.
Jadi kita harus panggil dia. Dalam beberapa bulan kemarin kami pernah bikin restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Jadi kita tanya dulu siswa kita, apa masalahnya di rumah, apa permasalahan yang lain yang sehingga membuat mereka ini atau anak ini membuat kesalahan. Jadi kalau kita tahu asalnya, kita tidak akan langsung menghukum mereka. Jadi kita harus memberikan tawaran dulu bagaimana solusi dari kesalahan yang mereka berbuat. Jangan dipaksa untuk mereka dalam menghukum mereka dari perbuatannya tadi. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini menumbuhkan kesadaran mereka. Kita bagaimana caranya? Kita itu menumbuhkan agar mereka itu sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi kita menyadarkan dia, jangan berhukum. Jadi kalau berhukum itu tidak efektif. Selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini yang ulang saya jelaskan. Dalam suatu kasus siswa kita ini, misalnya mereka datangnya terlambat, pas di kelas ngantuk, pakaiannya tidak rapi. Jangan kita langsung menyalahkan siswanya, Ibu. Kita harus cari tahu dulu bagaimana kondisi keluarganya di rumah. Apa yang menyebabkan mereka anak ini demikian. Nah, di tahun dulu saya pernah ketemu kasus yang seperti ini. Setelah saya cari tahu bahwa si anak ini di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang karena orang tuanya ke luar negeri, tinggalnya dengan neneknya pun udah tua dan tidak mengetahui tentang ilmu pendidikan. Jadi mereka ini mungkin tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya, tidak mendapat perhatian, tidak mendapat dorongan. Makanya anak tersebut berbuat demikian. Jadi cara mengatasinya adalah kita atasi dulu masalah tersebut. Kita cari dulu dasarnya apa yang mereka berbuat tersebut. Yang kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi, dengan kita mengetahui kesalahannya, apa kekurangannya, kita bisa menentukan sikap apa yang harus kita lakukan. Kita bisa memberi nasihat, kita bisa mencari jalan keluar dari masalah mereka. Akhirnya mereka bisa mampu keluar dari masalahnya dan bisa bergabung dengan kelompok mereka. Next, dikit lagi. Beberapa. Ini tahapan restitusi. Tadi kalau belum jelas, restitusi itu ada 3 tahapan. Namanya segitiga restitusi. Sayang tadi tidak terdownload gambarnya. Yang pertama, dalam kita melakukan menyelesaikan permasalahan siswa, yang kita lakukan pertama kali itu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Yaitu anak yang berbuat salah tidak apa-apa. Kita harus meyakinkan mereka, tidak apa-apa kalian salah. Tapi bagaimana untuk kita menyempurnakannya? Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Maksudnya itu kesalahan mereka itu kita anggap biasa saja dulu. Tidak apa-apa, bukan kamu saja yang pernah berbuat salah, ibu juga pernah salah. Tapi yang terpenting bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas mereka, menstabilkan emosinya, kita lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Kita tanya, jangan kita langsung menghakimi mereka. Oh, kalian tadi salah karena harus begini, jangan. Jadi si anaknya tadi, kalau anak sering datang terlambat, kita tanya dulu dengan nada yang bersahabat, dengan nada keibuan. Kalau ibu-ibu, kita menanyakan apa alasan mereka berbuat demikian. Mengapa kamu datang terlambat? Mengapa pakaiannya tidak rapi? Nah, jadi mereka itu dengan ikhlas, dengan mudah mereka menyampaikan permasalahan mereka. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini begini maksudnya. Jadi dengan permasalahan yang kamu hadapi, bagaimana solusinya menurut kamu? Jadi kita tanyakan dulu, apa yang kamu inginkan dari masalah ini?
itu pasti dia akan mengutarakan keinginannya. Oh, inginnya aku ini mamaku pulang dari Malaysia, mamaku ada di rumah. Mungkin itu. Nanti kita akan bisa menemukan masalahnya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini terakhir kita harus paham dengan posisi kita. Menurut William Glasser, posisi itu kontrol ada 5. Posisi kontrol ada 5. Yang paling bagus, yang paling tinggi nilainya adalah sebagai manajer. Kita sebagai guru jangan berposisi sebagai penghukum. Ada kesalahan siswa langsung kita hukum secara fisik. Itu tidak boleh. Nah, jadi yang kedua, dengan membuat orang merasa bersalah. Kita panggil siswa yang bersalah, kita ajukan pertanyaan dengan membuat mereka merasa bersalah. Itu juga tidak pas dengan kita. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Jadi guru ini tidak harus menyakiti siswa. Kita harus menganggap siswa itu sebagai teman kita. Bagaimana kita dengan teman? Begitulah caranya kita kepada siswa kita. Yang keempat, kita sebagai monitor atau pemantau. Boleh kita sebagai monitor, pemantau atau mengawasi, tetapi yang lebih tinggi, yang lebih istimewa adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah kita harus mampu, kita dapat menentukan posisi kita dengan nada suaranya juga harus lembut, pertanyaannya juga harus tidak menyinggung pribadi mereka. Jadi kita harus memposisikan kita sebagai manajer dengan tujuan mereka bisa mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilakan untuk 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan yang masih membingungkan kami ya. Ini masalah paradigma baru. Jadi kami belum mengerti apa sebenarnya paradigma baru itu. Jadi kami minta dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan paradigma baru. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami Ibu Media Penny yang telah mengajukan pertanyaan yaitu tentang paradigma baru. Nah, kalau paradigma baru seperti yang saya jelaskan tadi, paradigma baru ini proses pembelajaran itu menitik beratkan kepada siswa. Jadi guru ini hanya tugasnya menuntun saja, mengarahkan, menuntun, dan memberi semangat. Jadi materi kita tampilkan, mereka yang menentukan, oh ini begini. Contohnya misalnya di kelas 1, ditampilkan gambar ayam membawa anaknya. Jadi kita mengajukan pertanyaan, siswa untuk menjawabnya dengan logika mereka masing-masing. Ada yang menjawab, oh ayam ini begini, oh cara makannya begini. Ada yang menjawab dari pokoknya, dari telurnya. Jadi kalau paradigma baru ini menitik beratkan kepada siswa lebih aktif belajar dibandingkan guru. Beda dengan dulu, guru yang berapi-api di depan kelas, sementara siswa tidak terlalu fokus dalam memperhatikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, paradigma baru ini menitik beratkan kepada aksi nyata. Harus tindakan nyata, tidak hanya teori-teori saja. Kalau dulu kita disuruh menghafal rumus. Nah kalau sekarang bukan, diberikan bahannya, tolong kerjakan ini. Bukan tidak penting rumus, tetapi lebih pada titik berat itu aksi nyata siswa tersebut. Nah itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Lebih kami mohon maaf. Hanya ini yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk melakukan perbaikan di sekolah kita ini dengan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.